Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Agustianto. NIM saya 15011722298. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang rangkuman tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. Nah, di sini yang pertama ada pengertian Good Corporate Governance atau GCG. Didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka yang panjang. Adapun prinsip-prinsip dari GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat GCG. Yang pertama itu melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham. Yang kedua itu melindungi hak-hak dan kepentingan stakeholder dan pemegang saham. Yang ketiga ada meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham. Keempat ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengawas anggota direksi dengan manajemen senior perusahaan. Yang kelima ada meningkatkan mutu anggota direksi dengan manajemen senior perusahaan. Selanjutnya ada manfaat GCG itu dapat mencegah praktik pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, kepada investor, dan pihak lain yang berkepentingan secara transparan. Yang kedua ada dapat memberikan bimbingan kepada manajemen perusahaan agar lebih efektif. Ketiga ada dapat mengarahkan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemilik. Yang keempat ada bagi perusahaan yang sudah go publik dapat meningkatkan minat beli investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Yang kelima ada dapat mempermudah mendapatkan dana pinjaman karena kepercayaan milik modal kepada perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada arti penting GCG, yaitu menjamin keputusan strategik agar dapat dilakukan dengan benar dan efektif, mencegah terjadinya benturan kepentingan, konflik of interest dari berbagai pihak. Selanjutnya ada menjaga agar kepentingan manajemen puncak selalu sejalan dengan kepentingan stakeholder. Pengertian GCG menurut para ahli. Menurut studi pada tahun 2006, corporate governance dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua ada menurut Herwidiatmo dalam manajemen usahawan tahun 2000. Pada intinya, corporate governance tidak berbicara tentang kekuasaan, melainkan berkaitan dengan upaya pencarian cara-cara dapat menjamin keputusan-keputusan dibuat secara efektif. Agar proses pembuatan keputusan perusahaan dapat berlangsung yang efektif, maka dibutuhkan hubungan yang kolaboratif di antara pihak manajemen dengan dewan komisaris. Selanjutnya ada governance bekerja sebagai 5 jalinan teori. Yang pertama itu teori manajemen jaringan, teori delegasi, teori interpretasi sosial, sekolah rasionalitas terbatas, teori kelembagaan budaya. Selanjutnya ada memahami peran dan tanggung jawab organ perusahaan RUPS dengan komisaris dan dewan direksi. Yaitu ada tugas komisaris membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya, melapor kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan keluarga pada perseroan dan perseroan lainnya, memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Selanjutnya ada standar kerja perusahaan yang sesuai dengan GCG minimal memenuhi standar 5 prinsip GCG, yaitu yang pertama ada prinsip transparansi, maksudnya mewajibkan pengelola perusahaan untuk menyediakan informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, kepemilikan perusahaan. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas, maksudnya adalah prinsip yang peran dan tanggung jawab manajemen agar
dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha peminjam, penyeimbangkan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Prinsip responsibilitas maksudnya, perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dapat mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang lain berlaku sebagai cerminan tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Yang keempat ada prinsip independensi. Maksudnya perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku pada prinsip GCG. Yang terakhir ada kesetaraan, maksudnya mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham. Itu yang selanjutnya ada penyebab kegagalan penerapan GCG di Indonesia. Yang pertama ada praktik-praktik perusahaan yang dibiayai oleh perbankan milik kelompok usahanya sendiri serta adanya pinjaman jangka pendek dari luar negeri. Praktek ini mengaruhi exchange rates dan pinjaman yang digunakan untuk spekulasi dalam bidang usaha untuk memastikan devisa. Hal ini menyebabkan kesulitan perusahaan dalam mengendalikan utang ketika menjadi krisis moneter. Yang kedua ada dominasi pemegang saham. Yang ketiga ada tidak efektifnya kinerja regulator dan lembaga-lembaga keuangan. Yang keempat ada lemahnya perlindungan terhadap kreditor dan investor. Selanjutnya ada 3 pilar mendukung penerapan GCG, yaitu negara dan perangkatnya. Yang kedua ada dunia usaha, yang ketiga ada masyarakat. Selanjutnya ada tata kelola lingkungan hidup. Pengelolaan tata kelola lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkup. Pengelolaan lingkungan mempunyai tujuan sebagai berikut: mencapai kelestarian hubungan masyarakat dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Kedua ada mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga ada mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang keempat ada melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Selanjutnya ada sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terkendalinya manfaat sumber daya secara bijaksana. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Haknya yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan kewajibannya yaitu setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih.